warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia yang beranggotakan 1. Dian Puspa Rahayu, 2. Rizka Melinda, 3. Alfira Putri Damayanti Aprilia, 4. Rizky Septia Pratiwi, 5. Dini Pitaloka, 6. Pita Pustika, 7. Dian Martina Handayani, 8. Salsa Lydia. Berikut materinya akan kami sampaikan, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta kilometer persegi dan wilayah perairan 3.257 juta kilometer persegi, sehingga total wilayah Indonesia yaitu sekitar 5.180 juta kilometer persegi. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan yang membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Sedangkan karakteristik wilayah perairan di Indonesia terdiri dari laut, selat, dan pantai. Secara geografis, Indonesia terletak pada 60 lintang utara hingga 110 lintang selatan dan 920 bujur timur hingga 1420 bujur timur. Merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan. Aimade Sendi menyatakan bahwa wilayah geografik adalah produk akhir dari analisa. Bagian muka bumi yang dijadikan objek analisa ada yang menyebut area. Ada juga yang menyebut geomer. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut daerah. Daerah itulah yang dianalisa untuk kemudian dibuat pewilayahan atas dasar persyaratan-persyaratan tertentu. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta kilometer persegi dan wilayah perairan 3.250 juta kilometer persegi. Sehingga total wilayah Indonesia yaitu sekitar 5.180 juta kilometer persegi. Indonesia terdiri dari pulau-pulau baik, besar, dan kecil yang jumlahnya sekitar 17.504 pulau. 3/4 wilayah Indonesia merupakan laut seluas 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantainya yaitu 95.161 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Melalui deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan diri kepada dunia sebagai negara kepulauan dan bahwa laut Indonesia, laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut telah diakui dunia internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga, United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, UN-CLOS 1982, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dengan demikian, berdasarkan UN-CLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 3,2 juta kilometer persegi perairan subteritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas continental shelf. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, the biggest archipelago in the world. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Hal ini semakin menguatkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Beberapa karakteristik wilayah daratan berupa pegunungan, gunung, daratan tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. 1. Pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian beberapa gunung yang berjajar membentuk pegunungan yang panjangnya bisa mencapai hingga ribuan kilometer. Pegunungan adalah suatu dataran yang menjulang lebih tinggi daripada sekelilingnya. Pegunungan merupakan perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ciri pegunungan yaitu memiliki lereng yang terjal dan relief sekitar yang curam dan kawasan puncak yang relatif lebar. Dibutuhkan waktu hingga berjuta tahun lamanya untuk membentuk daratan pegunungan. Terbentuknya pegunungan berlangsung melalui 3 tahap, yaitu pertama tahap sedimentasi, di mana endapan terbawa dari daratan oleh sungai atau terlempar keluar dari gunung berapi, yang kemudian mengendap menjadi lapisan tebal atau biasanya di dalam lautan, dan kemudian termampatkan menjadi batuan endapan. Kedua, pergerakan lapisan kerak yang mendesak batu-batuan dan mendorongnya sehingga terlipat. Ketiga, tekanan yang sangat besar yang menyebabkan lapisan batuan terangkat dan akhirnya membentuk pegunungan. 2. Gunung. Gunung merupakan suatu bentuk permukaan tanah yang letak ketinggiannya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Pada beberapa ketinggian gunung bisa memiliki 2 atau lebih iklim, jenis tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan yang berbeda. Ketinggian, volume, relief, kecuraman, jarak, dan kontinuitas dapat dijadikan kriteria dalam mendefinisikan gunung. Menurut KBBI, definisi gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi, biasanya tingginya lebih dari 600 mdpl. Gunung memiliki 3 jenis, yaitu gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan. Ketiga gunung ini terbentuk akibat adanya tenaga endogen, di mana terjadinya pergerakan lempeng tektonik yang bergerak, roboh, dan tenggelam yang menyebabkan terangkatnya lapisan batuan ke atas dan membentuk dataran yang lebih tinggi yang disebut gunung. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi biasa disebut juga plateau atau plato, merupakan lahan yang berbentuk datar yang naik tajam di atas wilayah di sekitarnya. Beberapa pada ketinggian 700 mdpl, dataran tinggi ini terbentuk akibat dari proses erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi memiliki beberapa jenis, diantaranya dataran tinggi terpotong, yang merupakan dataran tinggi yang terbentuk akibat gerakan ke atas pada tumbukan lempeng-lempeng tektonik, dan dataran tinggi vulkanik, yang terbentuk akibat letusan gunung berapi kecil yang perlahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi antara lain beriklim sejuk, pertanian dibuat terasering, amplitudo suhu harian dan tahunan besar, udara kering, lengas atau kelembapan udara nisbi sangat rendah, jarang terjadi hujan. Dataran tinggi merupakan wilayah yang cocok untuk perkebunan. Adapun beberapa tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi yaitu wortel, stroberi, kubis, kentang, dan lain sebagainya. 4. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian relatif rendah, dalam buka kurung, kurang dari 200 mdpl tutup kurung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah yang relatif rata. Dataran rendah disebut juga dataran aluvial. Dataran rendah terbentuk akibat proses sedimentasi sungai yang menjadikannya memiliki tanah yang subur. Letaknya yang berada di dekat pantai dan hilir sungai mengakibatkan daerah dataran rendah rentan terkena banjir. Ciri-ciri dataran rendah antara lain tanahnya relatif datar, biasanya di daerah sekitar pantai, namun ada juga yang di pedalaman. Terjadi akibat proses sedimentasi, tanahnya lebih subur dan banyak dijadikan tempat pemukiman. Tekanan udaranya lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Dataran rendah juga dijadikan lahan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di
Di daerah dataran rendah antara lain padi, kepala, pisang, jagung, dan lainnya sebagainya. 5. Sungai. Sungai merupakan aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber ke hilir muara. Menurut Sarifudin, 2000 sungai memiliki beberapa jenis berdasarkan jumlah airnya, yaitu sungai permanen, yaitu sungai debit airnya relatif tetap. Sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan waktu musim kemarau airnya sedikit. Sungai intermittent atau episodik, yaitu sungai yang airnya mengalir saat musim hujan, sedangkan musim kemarau airnya kering. Sungai ephemeral, yaitu sungai yang ada airnya hanya saat musim hujan. 6. Danau. Danau merupakan sebuah cekungan di muka bumi di mana jumlah air yang masuk lebih besar dari air yang keluar. Sumber utama air danau yaitu air hujan, sungai, dan air resapan tanah. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi 2, yaitu danau alam, terbentuk dari proses alami tanpa adanya campur tangan manusia. Danau alam dibedakan menjadi danau tektonik, danau vulkanik tektonik, danau gletser, danau dolina, dan danau tapal kuda. Danau buatan atau yang lebih dikenal dengan waduk dibuat berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan penggunaannya, seperti irigasi, penanggulangan banjir, pembangkit listrik, perikanan, transportasi, dan lain sebagainya. B. Wilayah perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17,5 ribu pulau. Berdasarkan informasi dari Badan Hidrologi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut, Fungsi Drosal menyebutkan bahwa hasil perhitungan disepakati bahwa luas wilayah kedaulatan yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110 km persegi, laut teritorial 290.000 km persegi, luas wilayah berdaulat terdiri dari zona tambahan seluas 270.000 km persegi, zona ekonomi eksklusif 3 juta km persegi, landas kontinen seluas 2.800.000 km persegi, luas perairan Indonesia 6.400.000 km persegi, luas NKRI darat plus perairan seluas 8.300.000 km persegi dengan panjang garis pantai 108.000 km. Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 kurang lebih 17.508 pulau. Akan tetapi dengan hilangnya kepemilikan pulau Sipadan dan Pulau Likisan, begitu juga Pulau Yako dan Pulau Apulu, sehingga jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembakuan dan subsidi ke PBB pada tahun 2017 jumlah 16.056 pulau. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia terbagi menjadi laut, selat, dan pantai. 1. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan benua. Komposisi air laut terdiri dari 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlaut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letak, dan berdasarkan kedalamannya. Jenis laut berdasarkan proses terjadinya. Laut transgresi, laut imigrasi, laut regresi berdasarkan letaknya, laut tepi, laut pertengahan, laut pedalaman berdasarkan kedalamannya, zona litoral, zona neritik, zona radial, zona abisal. 2. Selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selat berfungsi sebagai pemisah sekaligus penghubung antar pulau. Ciri-cirinya antara lain: terletak di antara dua pulau yang lebih besar, terletak di antara dua permukaan daratan, laut sempit yang menghubungkan pulau yang berdekatan. Selain fungsinya sebagai penghubung antar pulau, selat juga memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai jalur transportasi laut, sumber perikanan yang melimpah,
pusat perekonomian masyarakat. 3. Pantai. Pantai terjadi karena adanya gelombang yang menghantam daratan tanpa henti. Kemudian terjadilah pengikisan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan pantai adalah suatu wilayah perbatasan antara daratan dengan lautan. Sedangkan garis pantai adalah batas pertemuan, yaitu antara bagian laut dan bagian darat. Ketika terjadi air laut pasang tertinggi, pantai terdiri dari pantai landai dan pantai curam. Pantai landai yaitu pesisir atau tepi laut yang daratannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Pantai curam yaitu pesisir atau tepi laut yang terjal. Ciri-ciri pantai diantaranya memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik, tanah yang berpasir, terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas, memiliki muara, terdapat ekosistem mangrove. Kesimpulan, secara geografis Indonesia terletak pada 60 lintang utara hingga 110 lintang selatan dan 1920 hingga 1420 timur, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta kilometer persegi dan wilayah perairan 3.557 juta kilometer persegi, sehingga total wilayah Indonesia yaitu sekitar 5.180 juta kilometer persegi. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sekitar 17,5 ribu pulau. Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 kurang lebih 17.508 pulau. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia terdiri dari laut, selat, dan pantai. Sekian dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum